Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zubaita dari angkatan 2019 Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu manajemen dan apa itu keuangan. Manajemen sendiri ialah suatu upaya atau seni yang mempelajari tentang perencanaan, penyusunan, dan pengorganisasian serta pengontrolan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang efisien dan efektif. Sedangkan keuangan merupakan suatu upaya penggerakan atau penghitungan suatu dana atau keuangan atau untuk mencari resiko dalam suatu perusahaan. Nah, dari sini semua sudah paham, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu upaya untuk pengontrolan perencanaan serta upaya untuk menghitung dana dalam suatu perusahaan tersebut. Ini kita akan membahas dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen itu sendiri mempunyai 5 fungsi, yaitu yang pertama ialah ada planning atau perencanaan. Yang kedua itu ada organizing. Selanjutnya itu ada saving. Terus di situ kita juga akan ada yang namanya pelaksanaan. Setelah kita melalui tiga fungsi tersebut, kita akan melakukan pelaksanaan, dan yang terakhir kita akan melakukan controlling untuk mengetahui bagaimana hasil dari 4 fungsi tersebut. Oke. Perusahaan itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu ada pemasaran, yang kedua itu ada keuangan, yang ketiga itu ada produksi, dan yang terakhir itu adalah personalia. Pemasaran sendiri itu terpenting. Bagaimana cara kita memasarkan suatu produk untuk membuat suatu keinginan dan mencari suatu kepuasan dari pelanggan. Sedangkan keuangan itu ialah bagaimana cara kita mengatur, mengontrol, dan melihat bagaimana pendapatan serta pendanaan dari suatu produk tersebut. Yang ketiga itu ialah produksi. Memproduksi itu ialah suatu langkah bagaimana kita menciptakan suatu produk yang dapat memberikan semua kepuasan dan keinginan pelanggan. Dan terakhir itu adalah personalia. Apa sih tugas dari manajer keuangan? Nah, jadi tugas dari manajer keuangan merupakan mengambil keputusan tertinggi atau mengambil keputusan investasi, pendanaan, ekuiditas operasional dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau mencari nilai saham. Jadi, tugas dari manajer keuangan merupakan mengambil keputusan tertinggi dari suatu perusahaan keuangan. Manajer keuangan seringkali dinyatakan dengan memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Sebenarnya itu tidaklah tepat, teman-teman, karena jumlah saham dari suatu perusahaan yang beredar besar dan banyak tidak mempengaruhi dengan hasil yang kita dapatkan. Yang kedua, jumlah saham per lembar itu tidak mempengaruhi resiko keuntungan yang kita dapatkan pula. Mengapa? Karena harga dari suatu perusahaan atau saham dari suatu perusahaan itu sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Karena suatu perusahaan itu mempunyai saham yang harganya tidak tepat. Seringkali saham mengalami kenaikan atau bahkan saham itu mengalami penurunan. Nilai saham itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adalah keuntungan dari suatu perusahaan tersebut, resiko yang didapatkan dalam suatu perusahaan, dan lainnya. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi dari nilai saham tersebut. Apabila perusahaan itu mempunyai ekuiditas yang baik, dalam perusahaan yang baik, dan mendapatkan penghasilan yang baik, maka perusahaan tersebut akan menaikkan saham mereka. Sedangkan apabila perusahaan itu sedang berada di ambang kehancuran atau mempunyai perbelitan masalah atau dengan keekonomian atau kekurangan keuangan, maka perusahaan tersebut akan mengalami penurunan dari saham mereka. Oleh karena itu, saham dari suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan perusahaan tersebut dalam jangka waktu untuk kedepannya.
Sebab itu, investor akan mencari informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana aliran kas dari perusahaan tersebut, bagaimana tentang timing dari perusahaan tersebut, bagaimana tentang resiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut sebelum melakukan investor yang besar-besaran kepada perusahaan untuk membeli saham. Manajer keuangan pasti sangat berhubungan dengan pasar keuangan. Nah, apa saja sih hubungan dari manajer dan pasar keuangan? Manajer sendiri akan mencari dana dari pasar keuangan dengan cara menerbitkan securities atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Kemudian, dana tersebut akan diinvestasikan oleh manajer keuangan dengan cara membelikan aset yang bisa mengembalikan dana dari perusahaan tersebut. Kemudian sebagian dana tersebut akan dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Sebagian kembalian akan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Baiklah teman-teman, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi manajemen keuangan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jumpa lagi.